Riwayat hidup Marie de la Passion. Pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma pada tanggal 20 Oktober 2002 pada Hari Misi Sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh, dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Selama Marie de la Passion tinggal di Otakhamun, situasi di Madurai memburuk. Suster Marie de Jesus berpikir bahwa mengganti provinsial mungkin membantu membawa sebuah solusi, dan dia menulis kepada Marie de la Passion untuk mengakhiri tanggung jawabnya di Madurai. Marie de la Passion menerima langkah itu. Tetapi mayoritas suster-suster di Madurai berpikir bahwa keputusan itu sebagai sebuah hukuman dari apa yang sudah dikerjakan Marie de la Passion. Dan mereka menulis surat kepada pemimpin jenderal, memohonnya untuk memikirkan ulang keputusannya. Seorang dewan jenderal dikirim ke India, tetapi dialog tidak lagi memungkinkan. Kunjungan ini menghadapkan para suster dengan sebuah dilema moral. Mereka harus memilih antara menerima serangkaian tindakan yuridis dan pastoral bahwa Marie de la Passion dan dewannya mengetahui serta bertanggung jawab atas ketegangan yang terjadi, atau mereka keluar dari Tarekat Marie Reparatrix. Mayoritas suster-suster menolak tawaran itu, dan 20 suster dari mereka bergabung dengan Marie de la Passion di Otakhamun. Uskup Bardo menerima para suster, dan sekarang di bawah perlindungannya. Merujuk masalah ke Roma, ia hanya menerima bantahan-bantahan dan syarat-syarat. Mereka berdua, dia dan Marie de la Passion,
hanya melihat satu solusi, bahwa dia sendiri harus pergi ke Roma untuk mengajukan kepada Paus dan propaganda fide tentang masa depan grup kecil ini yang telah disetujui Uskup Bardo sejak awal dan memberi mereka nama Misionaris Maria. Pada tanggal 21 November 1876, Marie de la Passion dan ketiga susternya, Marie Saint Jean Baptiste, Marie du Cœur Immaculé, dan Marie de Saint Agnes meninggalkan Otakhamun untuk belayar ke Madras. Paul dan Albert de Juin, saudara dari Marie de Saint Véronique, menemani mereka. Mereka sampai di Roma sebelum Natal. Di sana mereka bertemu dengan Tuan dan Nyonya d'Erqueville, orang tua dari Marie du Saint-Esprit. Paul de Juin, seorang mantan tentara kepausan, memohon untuk bertemu dengan Paus Pius ke-9. Pada tanggal 31 Desember, dia, Paul de Juin, dan saudaranya diterima oleh Paus untuk menjelaskan tentang permasalahan para suster dari Otakhamun dan tentang keinginan mereka untuk melanjutkan hidup sebagai religius. Keterlibatan orang-orang berpengaruh ini memperkenalkan sebuah dimensi baru yang akan membuktikan kepastian. Sementara berbagai upaya dilakukan, Marie de la Passion dan para susternya hidup di jalan salib yang sesungguhnya. Tinggal di sebuah ruangan yang dingin dan gelap. Hampir tidak memiliki makanan, dan mereka menderita kemiskinan dan kelaparan. Akhirnya, upaya formal dilakukan membuahkan hasil. Paus mengizinkan vikaris apostolik di Coimbatore untuk mendirikan tarekat Misionaris Maria di keuskupannya. Kardinal Prefek Propaganda Fide menyarankan Marie de la Passion untuk membuka novisiat di Perancis. Marie de la Passion berangkat ke Perancis dengan para suster yang menemaninya. Pertama, ia mencoba hadir di keuskupan Bordeaux yang akhirnya tidak berhasil. Keluarga d'Erqueville menawarkan mereka tempat tinggal sementara di Paris. Dari sana, Marie de la Passion bersama Marie de Saint John Baptiste meninggalkan Saint-Brieuc di Britania. Uskup David menerima mereka dengan antusias dan syukur kepada wanita bijak ini. Mereka dengan cepat menemukan tempat tinggal pertama mereka, sebuah rumah kecil dan miskin. Setelah mereka selesai membereskannya, Uskup David memberikan mereka izin untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang pada waktu itu dianggap istimewa. Pada pagi hari, tanggal 7 April 1877, misa pertama dirayakan. Kehidupan telah tertata. Dua suster lainnya tiba di Paris. Di Coimbatore, Uskup Bardo menyetujui rencana yang diajukan oleh Marie de la Passion dan memberitahu kalau dia terpilih sebagai superior jenderal dari tarekat baru ini dengan suara bulat dari semua suster. Panggilan-panggilan baru mulai berdatangan, dikirim oleh para pastor di daerah sekitar. Berita bahwa sebuah tarekat yang berdedikasi untuk misi telah didirikan di Saint-Brieuc menggerakkan ketertarikan yang besar. Jumlah mereka terus bertambah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan kehidupan komunitas mulai terbentuk. Pengenaan busana religius terjadi dalam selang waktu yang cukup cepat. Pada bulan Februari 1878, ada misi pertama yang berangkat.
Marie de Saint Jean Baptiste kembali ke India membawa 5 novis bersamanya. Sebuah rumah baru waktu itu akan dibuka di Coimbatore dan dibutuhkan bantuan. Antara tahun 1877 dan 1882, pertukaran yang teratur antara India dan Saint-Brieuc dipertahankan. Tarekat masih belum dikenal baik di luar keuskupan Coimbatore dan Saint-Brieuc. Prasangka dan kesalahpahaman kerap dihadapi di mana-mana. Uskup David, pelindung tarekat, mempertimbangkan bahwa Marie de la Passion perlu menemani dia ke Roma pada April 1880, karena menurutnya itu penting untuk menjelaskan masalahnya sekali lagi kepada kongregasi propaganda fide yang pemimpinnya telah berganti setelah wafatnya Paus Pius ke-9 pada tahun 1878. Pada perjalanannya ke Roma, Marie de la Passion menimba kekuatan di beberapa tempat ziarah. Loreto, Assisi. Assisi adalah tempat di mana dia merasa sangat tergerak. Bayangan Santo Fransiskus telah mengikuti dia kemanapun sejak saat dia berada di Claris di Nantes. Di Roma, Kardinal Simeoni, prefek propaganda fide yang baru, menerimanya dengan sangat baik. Tidak lama setelahnya, sebuah surat yang menyetujui pendirian sebuah misi baru mereka terima dengan senang hati. Partisipasinya dalam audiensi dengan Paus Leo ke-13 dan pada indulgensi penuh yang dianugerahkan kepada misionaris baru yang akan berangkat, memberi peneguhan kepada Uskup David dan Marie de la Passion yang kembali ke Saint-Brieuc dengan penuh harapan. Di Saint Bridge, pertambahan jumlah novis menyebabkan masalah ruangan. Ada sekitar 30 pemudi penuh sesak di dalam rumah yang baru saja dibeli.